Selamat sore membaca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 20 April 2024. Hari ini benar-benar beritanya sangat panas banget ya. Karena bisa dibilang meskipun cuacanya mendung, tapi beritanya panas. Di belakang kamera Bang Amandi lihat-lihat ke atas menginstruksikan cuacanya mendung. Ya benar, tapi cuacanya mendung, tapi tetap beritanya panas banget. Terasa panas. Benar-benar panas. Bisa dibilang tadi Jumat ini Jumat Keramat ya. Jumat Keramat yang biasanya penentuan tersangka biasanya di hari-hari ini ya Kak ya. Dan kali ini mungkin beberapa waktu lalu masyarakat Batam atau masyarakat Kepri membaca berita soal penyelidikan kasus tanah di Polres Bintan yang melibatkan PJ Wali Kota Tanjung Pinang, penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Nah, tadi Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Riki, mengkonfirmasi sudah ada penetapan tersangka sebanyak 3 orang. Nah, saat dikonfirmasi ditanyakan waktu itu, apakah benar penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, yang salah satu yang dari 3 orang itu, yang tadi inisialnya H, R dan M maksud saya. Dan saat ditanya apakah H itu adalah penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, dan AKBP Riki membenarkan bahwa H adalah yang tersangka itu adalah penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Dia mengatakan Hasan akan dipanggil lagi, tapi masih menunggu prosedur penyidikan karena Hasan ini ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Jadi pemanggilannya tidak bisa serta-merta begitu saja, ada prosedur yang harus dilalui, kata Riki tadi. Dia bilang dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan ulang dan tentunya setelah memenuhi prosedur yang ada gitu. Ini kasus ini sudah cukup lama ya Kak ya, berapa kali kita follow up ya di media, baik di koran, di media online maupun di medsosnya Batam Pos. Waktu Hasan diperiksa kita memberitakan, dan saat ini Dan akhirnya ditetapkan tersangka. sebagai tersangka. Surprise juga kan? Ya tiba-tiba baru menjabat PJ sudah ditetapkan tersangka. Tapi ini masih dugaan ya Kak, masih belum karena kepastian itu nanti di pengadilan apakah benar memang terbukti atau tidak ya. Tapi masih dugaan atas dugaan tanah. Jadi kalau ceritanya Kak, waktu itu penetapan tersangkanya Hasan ini sebenarnya bukan saat Hasan menjabat sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, tapi saat Hasan menjabat camat di Kabupaten Bintan. Nah, jadi sudah lama. Katanya dari informasinya, tanah ini awalnya milik PTA, tapi dipindahkan menjadi PTB. Gitu. Meskipun sudah ada udah ada coba mediasi, tapi tidak ada jalan mediasinya, tidak menghasilkan kata mufakat, sehingga ada pelaporan itu ke Polres Bintan. Karena kejadiannya lokusnya di Bintan, maka pelaporannya di Bintan. Hebat. Tapi biasanya Kak, kalau sudah ada tersangka itu berapa lama sih Kak bakal dikirim ke kejaksaan itu Kak biasanya? Biasanya kan setelah penetapan tersangka itu nantinya dari penyidik akan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Oh, SPDP ya? SPDP itu tergantung penyidiknya juga sih berapa lama. Prosesnya gitu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bertahun-tahun bisa. Oh bisa SPDP itu ya? Itu tergantung dengan kejaksaan nanti tapi koordinasi. Tapi SPDP punya batas waktu kadaluarsanya. Misalnya dalam waktu beberapa bulan, 3 bulan, entah 4 bulan, kalau berkas tidak juga dikirim oleh penyidik, itu kejaksaan bisa mengembalikan SPDP lagi ke penyidik. Oh, P19 ya istilah. Oh, bukan. Pengembalian saja. Pengembalian. Ya? Tapi SPDP bisa diperpanjang lagi misalnya? Bukan, SPDP itu cuma sekali. Sekali saja ya? Bisa diulang lagi, kalau udah dikembalikan bisa diulang lagi. Berarti berkasnya harus segera dikirimkan biar tidak... Biasanya jaksa melakukan P17, itu mempertanyakan proses penyidikan kepada penyidik. Oh gitu, jadi
Berarti ini Polres Bintan kerja keras ya untuk melengkapi berkas-berkas, segera memanggil Sudah para tersangka benar-benar. agar bisa melengkapi berkas baru dikirimin ke kejaksaan nantinya. Ya sudah ada tersangka, pastinya mereka harus bertanggung jawab dong sampai selesai. Oh iya, gitu. karena harus ada kepastian hukum Iya, ya terhadap betul, 3 orang betul. ini ya. Nggak Gitu. mungkin kan serta-merta menetapkan. Digantung-gantung gitu ya. Ya betul-betul. Benar. Kalau menurut Ju gimana? ya begitulah. Apa? Tapi gini Kak, kalau ini Kak, tapi mencermati nggak sih kasus ini dalam beberapa waktu ini? Soal kasus PJ Wali Kota ini? Mungkin Ajis yang lebih paham di Polda. Kemarin gimana Jis? Dirkrimum katanya sempat ke Polda ya? Enggak, untuk gelar perkara kemarin ada infonya digelar di Polda. Polda, ya. Cuman karena lokusnya di Bintan, jadi penyidik dari Ditreskrimum itu cuman membackup aja, Bang. Membackup ya? Ya, untuk memperkuat dugaan pasal yang disangkakan kepada para saksi-saksi yang diperiksa tersebut. Tapi apakah biasa nggak ya memang kasus-kasus dari Polres dilimpahkan ke Polda Bisa. gitu? Kalau- Bisa seperti itu ya? Kalau nggak bisa ditangani ya. Iya, kalau tidak bisa ditangani Polres biasanya Diambil dilimpahkan alih. diambil Oh, berarti alih. Diambil Polda alih. supervisi ya atas kasus Betul, ini ya, betul. backup di belakangnya. Backup, Berarti Ditreskrimum yang Iya, bilang ya seperti betul. itu. Aduh, Perkara ini benar-benar hot ya menjelang akhir April Ya. di Jumat penetapan setelah Lebaran. setelah Lebaran. Jumat berkah. Biasa Jumat berkah, sekarang Jumat keramat. Malah, aduh. Nah, selain berita tadi, saya juga ada berita Si buaya. operasi buaya masih terus berlanjut. Ternyata bocor katanya. Iya, Bang. Jadi buayanya kabur. Buayanya kabur semua katanya. Karena aduh, kenapa? Ada buaya juga yang ketahui operasi itu sehingga buayanya kabur. Udah bocor sama buayanya. Tapi ini operasi Ada yang untuk membisikkan mungkin, Bang. iya, jangan dekat-dekat dulu ya katanya ada operasi penangkapan. Memaklumi hal itu sering terjadi juga di Indonesia. Kebocoran Di wilayah operasi. Indonesia hampir seperti itu. Ngeri buaya informasinya bisa Ya. tahu dia operasi penangkapan Ternyata tak buaya. hanya manusia ya, binatang pun seperti itu. Aduh, canda aja ya membaca Bata Pos. Nah, ini di soal kemarin kan dari Menteri Pendidikan menyatakan bahwa akan ada seragam baru Pergantian sekolah. seragam. Waduh, ini Mantap. agak memberatkan bagi ibu-ibu ya. Pasti Karena memberatkan. akan uang keluar lagi. Uang keluar lagi, kecuali diberi gratis ya. Diberi gratis. Itu Tapi ini beda kata Distrik lagi. baru Kak mengatakan masih menunggu juknis terkait seragam baru itu. Kalau bayar pastinya banyak ibu-ibu yang mengeluh. Oke. Itu Nah, aja sih. Kak, apa aja nih Kak berita hari ini dapat Kak? Oh, kalau untuk hari ini lebih ke itu sih. Katanya yang kasus pembakar yang- itu ya, pembakaran Ibu tiri yang membakar anak 8 tahun anak, itu anak usia 8 tahun itu di sidang. akan disidang di Pengadilan Negeri Batam. Lalu apa lagi tuh? Terus apa lagi ya tadi ya? Harga cabai katanya turun ya? Harga cabai, Baik. iya. Ya, harga cabai harga sama kebutuhan. Nah, uniknya di Batam itu harga-harga cabai dan komoditas lainnya itu lebih murah dibanding daerah lain loh. saat ini. Berapa? Bukan saat ini, udah sering terjadi. Batam yang bukan daerah penghasil, tapi harga-harga semuanya lebih murah dari daerah lain. Wah, ini informasi terbaru nih bagi masyarakat Batam. Ternyata Ya, tidak sering. mahal-mahal kali ya. Tidak mahal-mahal kali. Batam murah meriah. Jis, apa beritamu Jis hari ini Oh, Jis? Beritaku masih tadi Bang, mungkin yang Polres Bintan mungkin dari sisi Poldanya dari Poldanya ya, Cirebon. soal Nah, juga membackup Membenarkan. ini ya. akhirnya udah ada jawaban dari sekian 2 minggu terakhir kita masih misteri nih siapa nih tersangkanya. Ya alhamdulillah kan tadi udah ada kejelasan. Kemudian di arus mudik Lebaran kan kemarin udah ada laporan juga dari Bandara Hang Nadim. Itu dari poskonya itu udah ada 150.000 lebih yang sudah kembali lagi ke Batam. 150.000. Iya. Itu orang Batam semua atau ada mungkin yang nebeng kali? Eh, Bisa jadi ada banyak yang sebagian itu. banyak yang mencari nebeng. kerja Ya. pasti. Ya betul Kak, ada yang mencari kerja juga. Karena Mencari Batam masih peruntungan. ini ya, masih menjadi Menarik, primadona. primadona Benar. bagi para pencakar ya. Nggak tahu mereka kalau Ya. ya seperti itu. Hmm. Apa lagi Jis? Ada lagi? Mungkin cuaca Bang, tadi BMKG Ah. kayaknya cuaca hujan ini makin
diprediksi makin berlanjut sampai minggu depan. Alhamdulillah. Jadi dingin-dinginan dulu. Kemarin kan sempat panas-panasan ya, Nah, pas sekarang Ramadan. dingin. Sekarang kita dingin-dinginan. Ya. Berarti wajib sedia payung dan Betul. mantel bagi para pengendara Betul. motor. Ya. Nah, itu ada yang menarik lagi tuh untuk saksi kasus pembunuhan Ahmad Yuda. Oh, yang ini ya, yang RSUD. mantan direktur. Itu sebenarnya kasusnya udah hampir selesai karena si Ahmad Yuda ini sudah memberi keterangan. Oke. Tapi dimundurin lagi oleh hakim Kenapa alasan? untuk menghadirkan saksi purbalisan. Verbal? Purbalisan. Purbalisan. Itu penyidik. penyidik. Baik, berarti ada pendatangan saksi Iya, baru sehingga ada sidangnya Bukan, jadi penyidik dihadirkan karena penyidik dihadirkan. pengakuan dari Ahmad Yuda itu dia waktu penyidikan dia diancam pakai pistol. Penyidik melakukan kekerasan. Makanya hakim Katanya si Ahmad Yuda, katanya. makanya dihadirkan hakim untuk membuktikan Apa benar atau tidak benar, kan? benar. Jangan-jangan Betul ya. tidak gitu kan. Hmm. Oke deh, Kak Sinta, Oke, Bang oke. Ajis, makasih banyak untuk Sama-sama informasinya. Ju. Sama-sama Bang Jo. Aduh, Panas. beritanya juga panas. Meskipun mendung, cuacanya rasanya gerah dan panas, tapi beritanya juga panas. Sesuai dengan Tadi sudah judul. disampaikan beberapa berita-berita panasnya. Operasi buaya, waduh, operasi buaya yang katanya bocor sehingga buayanya nggak ada. Iya. Tapi itu canda aja. Tapi Ya. benar-benar Populasi. tim gabungan melakukan operasi terhadap menemukan. penangkapan buaya Ya. untuk agar buayanya tidak berjemur-jemur lagi di kali-kali dekat Tak pemukiman menemukan ya? Tak ada ya? penduduk. Apa? Nah, juga Nggak tadi ketemu ada ya? berita Ketemu. soal penetapan tersangka PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Nah, pembaca Batampos sudah dapat menikmati beritanya di laman batampos.co.id dan juga di medsosnya Batampos, Twitter, X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan tweetnya Batampos. Sudah dapat menyaksikan di sana dan terima kasih kepada Batampos yang sudah membeli koran dan men-share berita di laman batampos.co.id dan juga sudah like, mengkomen, dan share berita-berita kami di medsosnya Batampos. Nah, apalagi kita nih? Kita pamit undur diri ya. Pamit Bang. Para pendengar Batampos, kami pamit undur diri. Selamat sore dan salam Salam. redaksi.